dengan penuh hormat supaya berkumpul menuju Allah Subhanahu wa taala wafda dengan begitu sangat terhormat. Ya kan ada orang yang dikumpulkan itu Pak dengan caranya macam-macam orang dikumpulkan ya. Macam-macam caranya Pak. Ada yang dengan lembut, dengan halus, dikasih surat undangan, ada lagi dengan paksa. Sambil dipukul, digiring, kumpulkan juga. Makanya ayat berikutnya mengatakan wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Kalau mujrimun wirda, kalau muttaqun wafda. Kalau orang bertakwa dikumpulkan dengan secara hormat. Mereka bagaikan utusan. Utusan yang dikawal dengan pengawal-pengawal terhormat. Bayangkan malaikat yang mengawalnya. Orang-orang bertakwa kepada Allah. Bagaimana terhormatnya orang itu menuju Allah Subhanahu wa taala. Tapi mujrimin, orang-orang yang ahli dosa. Ya, nasuk itu artinya itu menggiring, digiring, kami giring. Giring itu gimana Pak? Menggiring itu kayak gimana? Saya membayangkan kayak kambing banyak gitu kan ya. Kemudian digiring sambil diapain itu? Iya, sambil memegang cambuk, sambil dipukul-pukul. Ya mungkin ya. Orang juga begitu kalau namanya digiring. Jadi bahasanya ada dua, ada nahsyur, ada nasu. Sekalipun nanti ada yang sama itu ke neraka, ke surga itu di akhir surah Az-Zumar itu ya nasukul mujrimina ila itu ada sama-sama itu ya. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Ada lagi wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jahannama zumara. Ya, ada sama-sama wasiqah, sama-sama digiring itu. Ya, tapi dikuatkan oleh ayat yang lain ini. Digiringnya orang-orang yang bertakwa itu wafda. Oh, ya Allah. Ya bayangkan pergi dari sekian banyak orang dan dia begitu terhormatnya, mungkin dengan kendaraannya, dengan pengawalnya yang semacam itu. Ya Allah, betapa gembiranya seperti apa. Ya, dan bayangannya ya pada saat itu iktibarnya pada saat hari raya Idul Fitri itu. Sedangkan orang-orang mujrimin digiring semacam itu wirda. Wirda itu dalam keadaan haus. Haus, lapar, panas. Minum seberapa besar, seberapa banyak pun dah hilang itu haus dan lapar itu. Allah. Na'udzu billahi min dzalik. A'udzu billahi an akuna minal jahilin. Wa idza ra'aita anwa'al khalaiqi ilal fadaqat barazat. Apabila kita memperhatikan pada saat itu banyak sekali manusia-manusia, bahkan selain manusia, berkumpul manusia di tempat-tempat luas. Sudah jelas berkumpul di lapangan-lapangan itu. Kadang-kadang lapangan itu kalau ketemu lapangan yang bagus itu Pak, ya kemudian terang, ya nggak hujan, suasana bagus gitu ya. Itu ada beberapa masjid sekitarnya itu nggak dipakai. Ada begitu. Ada 3-4 masjid di sekitar lapangan itu, semua jamaah itu kumpul ke lapangan itu untuk sholat Id. Ya memang sunnahnya kalau Id itu kalau ada, kalau memungkinkan ya di lapangan, ya, tempat terbuka. Ya, tapi kalau Jumat tidak. Masjid. Fa idza ra'aita anwa'al khalaiqi ilal fadha qad barazat. Kalau sudah jelas mereka sudah berkumpul, sudah banyak mereka sambil bertakbir. Fadhkur nasral a'lami lis-su'ada. Ingat pada saat itu semua tidak akan tertinggal mendapatkan undangan tadi berkumpul di lapangan itu yang disebut Yaumul Hasyar. Hari perkumpulan umat manusia seluruhnya. Tak ada yang tidak berkumpul di tempat tersebut. Wa idza saru ila daris salam. Mereka berjalan semua.
Orang-orang bertakwa menuju Darussalam, menuju tempat yang aman, yang selamat. Sementara orang-orang yang berdosa itu berjalan pula mereka ke tempat yang pasti akan mendapatkan siksa. Wa idza ra'aital khalaiqa qad ijtama'at, apabila melihat banyak manusia telah berkumpul itu, walil adhani qad istama'at, mereka sudah menundukkan dirinya dan hatinya menghadap Allah dengan kehusyuan ibadahnya. Pada saat itu ya mungkin zikir kita, ya takbir kita itu Pak, semua telinga diperdengarkan dengan suara takbir. Pada saat itu kan begitu ya, semua telinga-telinga itu diperdengarkan dengan suara-suara takbir. Walil adhani qad istumi'at fadhkur waqtal wuqufi baina yadayil malikid dayyan. Diam semua mereka. Yang ada cuma takbir, menyaut sautan satu sama lainnya. Semua khusyuk, bahkan ada yang menangis dalam khusyuknya kepada Allah. Ya, ada muhasabahnya kepada Allah, mereka menangis. Diam semuanya. Ingat waqtal wukuf, pada saat wukuf, bukan wukuf yang haji sekarang ini, bukan Arafah. Ya, tapi nanti kita akan wukuf besar. Ya, ada hari nanti namanya hari wukuf. Ya, waqtul wukuf, ya waqtal wukuf baina yadayil malikid dayyan. Tentang wukufnya itu di hadapan Allah hari kiamat. Ya di mahsyar itu. Idza syakhasatil absar, mata-mata pada saat itu akan terbelalak, terbuka seluruhnya. Jangankan melihat di hadapannya, jauh dia bisa melihat yang sudah terlewatkan sekian jauh sebelumnya. Jangankan besar, yang kecil, sekecil apapun terlihat. Itu namanya ya, syakhasatil absar. Syakhasatil absar. Jadi mata ini dibuka oleh Allah penglihatan yang jauh, sehingga bisa melihat, oh dulu saya pernah begini semua sekecil-kecilnya. Syakhasatil absar. Ya. Wasaghatil adzan, juga demikian, pendengaran terbuka seluruhnya. Bukan cuma pendengaran suara saja seperti sekarang ini, tapi pendengaran telinga kita ini jauh bisa mendengar. Ada apa di sana, perjalanan 100 tahun, gemuruh api neraka sudah terdengar. Kobaran api neraka sudah terdengar. Bau busuk neraka jahanam dengan asap neraka jahanam tercium. 100.000 tahun perjalanan. Wasaghatil adzan. Nah, disinilah Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, surah Taha ayat 108, Yauma idzi yattabi'una ad-da'iya la iwaja wa khasha'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Yauma idzin, pada hari itu, yattabi'una ad-da'iya, semua mengikuti panggilan. Yattabi'una da'i. Jadi pada saat itu ada da'iun, artinya panggilan, pemanggil. Ada suara yang memanggil, yaitu tadi undangannya. Semua diundang, tidak ada satupun yang tertinggal. Mau lewat dari situ ke tempat lain, tidak ada. Ya. Wa khasha'atil aswat yattabi'una da'iya la iwajalah, yang memang tidak ada iwaj, itu artinya bengkok, tidak ada belok, nggak bisa. La iwajalah, semua ada dipanggil dari mana ya ke situ. Kalau sekarang kita dipanggil ke situ nggak mau, ya bisa belok ke tempat lain, gitu kan? Nah, nanti nggak bisa. Yauma idzin yattabi'una da'iya la iwajalah. Pada hari itu semua mengikuti panggilan, undangan itu.
Nggak bisa berbelok kemana-mana. La iwajalah. Warwa khasha'atil aswatu lirrahman. Suara-suara itu tertunduk patuh lirrahman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala tasma'u illa hamsa. Dan tidak akan pernah terdengar pada saat itu kecuali hanya bisikan-bisikan saja. Itu maksudnya ayat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak rahimakumullah. Fala tasma'u illa hamsa. Artinya mereka, perkataan-perkataan mereka itu berupa bisikan-bisikan, sudah nggak bisa lagi mengeraskan suara, mengeraskan ucapan-ucapan, perkataan-perkataan. Ya, saking mereka takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala tasma'u illa hamsa. Yang terdengar pada saat itu hanya bisikan-bisikan saja. Yauma yattabi'una ad-da'iya la iwaja. Kalau sekarang kita dipanggil kan bisa saja. Mana kita datangnya, Pak? Iya, mau datang dilarang nggak jadi bisa. Ya, kita nggak mau datang dipaksa datang bisa. Mau datang ke situ akhirnya ke tempat lain pun bisa. Jadi iwaja, bengkok, ya, nggak lurus. Ya, yauma idzi yattabi'una ad-da'iya la iwaja lah. Wa khasha'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Ya, surah ayat 108 Allah berfirman. Wa idza ra'aita tafarruqan nas minal musalla kullun yadhhab ila manzilihi kullun yadhhabu ila manzilihi wa ma'wa. Wa idza ra'aita, apabila engkau memperhatikan tafarruqan nas, berbaliknya orang-orang minal musalla, dari tempat sholat mereka. Ini pelaksanaan sholat Id, Idul Adha, Idul Fitri itu selesai, mereka kembali semua. Wa idza ra'aita tafarruqan nas minal musalla, kalau kita memperhatikan kembalinya mereka dari tempat sholat mereka, kullun yadhhabu ila manzilihi wa ma'wa, pasti semua itu kembali kepada tempat-tempat tinggal mereka masing-masing. Tempat tinggal mereka masing-masing. Rasanya tidak ada yang pulang sholat Id itu terus pulang ke tempat tinggal orang lain gitu, kayaknya kan nggak ada ya. Mestinya pulang sholat ke rumah masing-masing. Nah, nanti kita akan punya rumah masing-masing. Iya, di sana akan kembali semua ke tempat tinggal kita masing-masing. Dan kita semua sudah punya kapling di sana, Pak. Betul. Kita sudah punya bangunan istana, ya sudah kita bangun. Ya, terserah kita membangunnya seperti apa dan seperti apa ya sekarang ini dari tempat sholat mereka, dan tidak pernah ketukar. Tidak menempati rumah orang kembali pulang ke tempat tinggal orang lain, tidak. Ya begitu di sana sama kita. Ini tempatmu, ini tempatmu, ini tinggalmu, ini tempat tinggalmu. Ya, ada yang menyenangkan, ada yang menyedihkan, menakutkan. Fadhkur yawma yasdurun nasu ashtatan an mauridil qiyamati. Ingat pada saat itu akan keluarnya mereka dari alam kubur mereka itu yang bermacam-macam. An mauridil yaum an mauridil qiyamah, dengan berlakunya segala apapun yang akan terjadi di hari kiamat. Kullun ila mahallihi wa mathwa. Ya, semua akan kembali ke tempatnya dan tidak akan tertukar, Pak. Karena itu dari amal kita atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Makanya Syekh Abdul Aziz Ad-Duraini beliau mengatakan, laisat tib fil 'idaini tatyiban birihil 'ud.
Wa innamat thib an tatuba fala ta'ud. Syair beliau. Bukanlah berharum-harum atau bersenang-senang di 2 hari raya Idul Fitri, Idul Adha itu birihil aud, dengan aud itu artinya minyak-minyak wangi yang mahal-mahal. Berharum-harum dengan minyak wangi yang mahal itu. Bukan itu sebenarnya. Kata beliau, wa innamat thib an tatuba fala ta'ud. Tapi orang bersenang-senang di hari Id itu dengan taubatnya yang tidak akan pernah kembali kepada kesalahannya. Nah, ini baru Id itu yang sebenarnya itu. Ya. Wa tata'arra min libasis sum'ati war riya. Betul-betul pada saat itu melepas pakaian-pakaian riya. Buka, lepas, buang. Ada libasut takabbur, pakaian kesombongan. Bukan pakaian baju, Pak. Tapi kesombongan, sifat kesombongan yang menjadi pakaiannya. Sifat riya yang menjadi pakaiannya. Sifat sum'ah yang menjadi pakaiannya. Namanya jadi pakaian, Pak. Jadi pakai terus kemana-mana dia. Lepas itu. Tata'arra, kosongkan. Telanjangkan diri kita dari pakaian-pakaian tersebut. Ah, itu kalau menurut beliau itulah Id. Wa talbasu thiyabal wara'i wal haya. Diganti dengan pakaian-pakaian khusus, yaitu pakaian wara, pakaian malu, pakaian-pakaian takwa, libasat takwa. Ya, libasat ta'ah, pakaian-pakaian ketaatan kepada Allah. Taat menjadi pakaiannya, takwa menjadi pakaiannya, malu menjadi pakaiannya, wara menjadi pakaiannya. Diganti dengan pakaian ini. Ya, pakaian-pakaian sebelumnya yang semacam itu lepas. Campakkan, kosongkan, telanjangkan diri kita dari pakaian-pakaian akhlak madhmumah itu. Wa tatayyaba bi tibis sidq, dan berharum-harum berwangi-wangi bi tibis sidqi wal wafa. Kita kalau dulu pakaiannya itu bohong yang menjadi kepakaiannya, sekarang jujur, ganti dengan pakaian jujur. Bisidqi wal wafa. Wafa itu gampang, mudah, atau dia sangat menjaga menepati janji-janji, itu wafa. Ya. Oh, insyaallah. Hadirin rahimakumullah, ini masih satu saya jadi belum melanjutkan bahasan daripada sebelumnya yang dulu fikih dan risalatul muawanah, Pak, ya, insyaallah dengan izin Allah pertemuan-pertemuan berikutnya. Ini hanya bagian daripada i'tibar aidain, karena saya teringat hari-hari ini kita berada di antara 2, Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi saya lupa juga ini pertama ini saja. Bagi saya ini pertama ya. Baru pertama ya. Oh, di kedua ya. Oh, udah. Oh, sudah yang lalu ya, Pak. Oh, ya. Iya, Pak. Jadi mari ke depan sekali lagi dengan sepenuh hati kita karena Allah, kita melanjutkan amalan-amalan saleh, meningkatkannya, menjaga kesucian Ramadan, jaga ketakwaan kita, dan esensi daripada iktibar Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi kalau di bulan Ramadan 1 bulan penuh kita mempersiapkan diri apa yang harus kita hadapi dengan Idul Fitri, ya saat ini mari kita persiapkan diri apa yang akan kita lakukan di Idul Adha nanti. Dan ada satu lagi Bapak Saudara sekalian, tugas-tugas kita diantaranya pada saat ini mendoakan saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan, yang berangkat melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Nah, mereka itu sangat membutuhkan bantuan doa dari kita semuanya agar mereka betul-betul bisa melaksanakan hajinya, ibadah hajinya dengan sempurna, diberikan kemudahan oleh Allah, kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, mereka itu pergi haji sama dengan orang turun ke medan perang. Ya, sama dengan orang berperang yang perlu senjata, Pak. Makanya kenapa diadakan walimatus safar ya? Nah, ini hanya teringat aja. Walimatus safar itu pentingnya, Pak. Mau berangkat haji, mau ke medan perang. Dan perang itu dia berperang, nggak tahu salah satu di antara dua, menang, pulang, atau gugur. Betul. Iya, bisa jadi tidak pulang. Ya begitu dari semua selama ini. Ya, oleh karena ya supaya yakin ya bawa senjata yang bagus. Insya Allah kuat nanti di sana dan menang. Ya senjatanya, ya, senjata yang sangat bagus itu ya doa. Hanya dia kumpul, mengadakan walimatus safar, sekian zikir, sekian banyak doa dengan cara berjamaah lagi. Itu istijabah. Dan kemudian ada lagi namanya ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan cara apapun. Ya, baik ibadah-ibadah apapun, jangan membawa beban, tapi membawa bekal. Dan begitu ya. Jangan bawa beban. Jadi dosa-dosa artinya begitu walimatus safar bersalaman. Ya itu diantaranya, Pak. Karena tidak tahu dia pulang apa tidak dia. Ya, Allahu a'lam, tidak ada yang tahu ya. Jangankan sampai sebulan lebih itu. Jadi kita doakan, dan ketika kita mendoakan berarti kita mendoakan diri kita sendiri, dan doa kita itu diaminkan oleh para malaikat. Baik Bapak Saudara sekalian, mungkin saya cukupkan sekian. Ini sudah 9:30. Ya memang selanjutnya itu seperti ini terus mungkin Pak ya. Seperti terus Pak ya. Dulu kan kita jam 8 mulai. Sekarang mungkin agak mundur sedikit begitu ya Pak. Oh ya, alhamdulillah insyaallah. Di setengah 9. Tapi ya tetap aja jam 8 itu sudah mulai, setengah 8 itu sudah mulai ya apa, bacaan-bacaan, dikir-dikir berjamaahnya itu yang sangat penting. Itu yang sangat penting. Baik, mungkin cukup sekian. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Silakan kalau ada tambahan. Silakan. Silakan. Sebelum itu yang lain dari saya. Baik. Gini Ustaz, selama ini kita belajar itu kan kurang apa ya, kurang apa. Jadi makanya soal doa yang kita baca pada saat akhir, awal dan akhir, itu batasnya itu di mana ya? Oh, karena saya baru kali ini mendengar tahiyat awal itu dibaca sampai akhir. Apakah memang boleh atau bisa gimana? Jadi biasanya kalau yang apa namanya kita pelajari itu hanya sampai Allahumma sholli ala Muhammad atau Muhammad gitu ya. Nggak dilanjutkan lagi sampai akhir. Bagaimana kalau misalnya kita baca salat tahiyat awal itu sampai akhir, sama dengan tahiyat akhir gitu. Ya. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau batasan tahiyat awal sebenarnya memang cukup sampai sholawat, tapi tidak mengapa dibaca sampai akhir, itu bukan berarti merusak, itu tidak. Itu sunnah kama shallaita ya, yang kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad, seterusnya itu. Tapi kalau batasan tahiyat awal sebenarnya memang sampai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali saja itu tidak termasuk. Iya, wa ala ali Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad itu sudah bukan termasuk. Ya, tahiyat awal begitu sampai Allahumma sholli ala Muhammad bangun. Ya, tapi kalau tahiyat akhir ya terus ya kan. Enggak apa-apa dibaca, itu enggak batal, bukan membatalkan merusak. Ya betul. Ya enggak apa-apa ya. Misalnya tahiyat awal kebaca gitu, atau mungkin memang membacanya sampai akhir itu innaka hamidum majid, enggak ada membaca itu. Kalau yang rusak nanti ya tahiyat yang meninggalkan rukun. Ya misalnya nggak bersolawat, bukan membacanya, malah meninggalkannya. Nggak solawat, ya.
Ya, kan tahiyat itu Bapak sekalian, tahiyat yang wajib ya. Itu sampai 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tahiyat. Allahumma sholli ala Muhammad itu rukun lain, itu sholawat dalam tahiyat. Sholawat dalam tasyahud. Nah, jadi tasyahud berarti ya, tasyahud, batasan tasyahud yang banyak dipakai di tasyahud awal sampai sholawat. Sholawat juga sholawat kepada Nabi, kepada keluarga Nabi nggak masuk wajib maksudnya. Ya tidak masuk wajib. Jadi sampai Allahumma sholli ala Muhammad. Bangun. Tapi andai kata kebaca wa ala ali Muhammad ya apa? Itu tidak berarti merusak itu enggak. Malah kadang-kadang yang namanya lupa ya. Terus saja begitu innaka hamidum majid baru sadar kalau itu tahiyat awal. Ada yang begitu, Pak? Iya, kadang-kadang begitu ya. Ya, tahiyat awal ini keterusan gitu. Ada apa? Bangun aja dan tidak dianjurkan sujud sahwi apa enggak.